Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Sabrina Hasila. Pemirsa, 2 wisatawan asal Bandung terseret ombak saat berenang di zona terlarang di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Selain itu, sebanyak 15 anak juga sempat terpisah dari orang tua akibat padatnya pengunjung. Lagi evakuasi penyelamatan korban yang terbawa arus. Insiden mencekam terjadi di sekitar pos 4 Pantai Barat Pangandaran. 2 wisatawan yang tengah asik berenang tiba-tiba terseret arus kuat dan panik minta pertolongan. Petugas Bala Wisata dan Satpol Airut yang siaga langsung bergerak cepat menarik kedua korban ke daratan. Tak hanya itu, di tengah padatnya wisatawan, suasana juga sempat heboh saat 15 anak kecil terpisah dari orang tuanya. Petugas pun harus membujuk para bocah yang terpisah ini agar lebih tenang sambil menunggu orang tua menjemput. Kejadiannya di pos 4 itu daerah bahaya 2, berbahaya, daerah benang. Tapi alhamdulillah bisa tertolong. Nah, untuk sementara bukan hanya wisatawan kita selamatkan, termasuk anak kecil yang terpisah dengan orang tuanya. Itu dari hari kemarin sampai sekarang sekitar ada 15 orang. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, petugas gabungan melakukan patroli rutin, memberikan sosialisasi dan memasang bendera merah sebagai tanda bahaya. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, momen libur panjang, penumpang Wus naik hingga 20%. KCIC bahkan hadirkan promo gratis masuk sejumlah destinasi wisata Bandung hingga diskon hotel dan kuliner. Peningkatan volume penumpang Wus di momen libur dalam rangka Maulid Nabi yang berdekatan dengan akhir pekan mulai terjadi sejak Kamis 4 September kemarin dengan penjualan tiket mencapai 19.000 tiket. Bahkan okupansi sejumlah kereta pada keberangkatan malam hari mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan minggu lalu, jumlah tersebut meningkat hingga 20%. KCIC juga mengajak masyarakat memanfaatkan momen liburan panjang akhir pekan kali ini untuk menikmati program promo dan menjelajahi berbagai destinasi wisata dan kuliner di Bandung dan sekitarnya. Program promo tersebut dihadirkan melalui kerjasama KCIC dengan berbagai destinasi wisata, kuliner, dan hotel untuk memberikan pengalaman liburan yang lebih istimewa bagi penumpang. Cukup menunjukkan tiket Wus, penumpang dapat menikmati berbagai penawaran menarik, mulai dari tiket masuk gratis hingga diskon penginapan dan kuliner. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan kendaraan wisatawan tinggalkan kota Bandung, Jawa Barat dengan memadati Jalan Pasteur. Kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di kilometer 125 ruas tol Purbalenyi Cimahi arah Bandung menuju Jakarta. Ribuan kendaraan di kota Bandung padat akibat banyaknya wisatawan yang hendak meninggalkan kota Bandung usai berwisata. Arus lalu lintas di Jalan Dr. Junjunan mengalami peningkatan volume kendaraan wisatawan sejak Minggu sore. Selain itu, banyak wisatawan yang berburu oleh-oleh di kawasan tersebut sehingga memperparah kemacetan. Arus lalu lintas menuju Simpang Pasteur juga terjadi lonjakan kendaraan. Dari data Jasa Marga, sebanyak 33.839 kendaraan masuk ke gerbang tol Pasteur. Kepadatan juga terjadi di KM 125 ruas tol Purbalenyi Cimahi dari arah Bandung menuju Jakarta. Kendaraan pribadi akan kembali ke kota asal usai liburan mendominasi ruas tol ini. Antrean kepadatan juga terjadi di rest area KM 125 kota Cimahi. Kepadatan arus kendaraan diprediksi akan terjadi hingga Minggu dini hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Aniza dari NTMC Polri yang berada di kawasan UKI, Jakarta Timur. Ya, selamat pagi. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan.
Ya baik, terima kasih Sabrina dan juga Nata, serta selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung kondisi arus lalu lintas di kawasan UKI Cawang, Jakarta Timur. Bisa kita saksikan bersama tepat di belakang saya. Pada pagi hari ini situasi arus lalu lintas sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dan juga bisa kita saksikan bersama sudah terlihat antrian panjang kendaraan pada pagi hari ini. Ya, ini kendaraan dari kawasan Penas Kalimalang yang akan mengarah ke kawasan Pancoran. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini meningkat dikarenakan masih memasuki jam berangkat perkantoran dan juga pada pagi hari ini kemacetan juga didominasi kendaraan yang akan mengarah ke kawasan Pancoran ataupun yang akan mengarah ke Kuningan. Mengingat kawasan itu merupakan kawasan perkantoran dan kami himbau bagi para pengendara untuk tetap tertib dan berhati-hati, dan juga bisa kita saksikan bersama di kawasan ini juga sudah terlihat adanya anggota kami di lapangan sedang melakukan pengaturan lalu lintas guna tercipta perjalanan yang aman, dan juga kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib dan memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Dan untuk arus lalu lintas pagi hari ini dari arah Penas Kalimalang yang akan mengarah ke Pancoran terpantau padat, dominasi kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2. Kami himbau untuk selalu tertib dan berhati-hati, khususnya kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan. Dan juga kami informasikan bagi para pengendara untuk selalu tertib dan tetap memperhatikan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan. Dan untuk arus lalu lintas di tol dalam kota untuk pagi hari ini juga terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan. Arus lalu lintas kendaraan juga sudah mulai mengalami perlambatan imbas dari peningkatan volume kendaraan dikarenakan memasuki jam berangkat perkantoran. Kami mengimbau untuk tetap berhati-hati dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan juga pemirsa, untuk arus lalu lintas dari kawasan Cililitan yang akan mengarah ke kawasan Pancoran pada pagi hari ini juga terpantau ramai dan cenderung padat. Kepadatan ini didominasi oleh kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Kami himbau untuk tetap berhati-hati dan menjaga jarak aman. Serta untuk arus lalu lintas dari arah Cililitan yang akan mengarah ke kanan, mengarah ke kawasan Halim ataupun yang akan lurus, ya ini mengarah ke kawasan Penas Kalimalang, terpantau juga sudah ada peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan arus lalu lintas terpantau juga dalam keadaan padat. Kami himbau untuk tetap berhati-hati, memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Dan untuk arus lalu lintas yang dari arah Halim yang akan memutar balik untuk pagi hari ini masih terpantau kondusif lancar, ataupun kendaraan dari kawasan Cililitan yang akan memutar balik juga pada pagi hari ini masih terpantau kondusif lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati, dan bagi para pengendara roda 4 selalu menggunakan sabuk keselamatan guna keamanan dan juga keselamatan. Dan juga mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu di kawasan DKI Jakarta, kami himbau khususnya untuk kendaraan roda 2 untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco guna keselamatan dan juga keamanan. Dan juga kami informasikan untuk kendaraan roda 4 selalu mencek kembali, pastikan pembersih kaca wiper Anda dalam keadaan baik guna menjaga jarak pandang Anda. Dan juga pemirsa, kami informasikan untuk selalu tertib berlalu lintas, pastikan fisik Anda dalam keadaan yang baik sebelum melakukan perjalanan, dan juga mengecek kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda melakukan perjalanan. Dan juga berdasarkan dari data IRSMS Korlantas Polri, pemirsa, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 236 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 22 luka berat dan juga 276 luka ringan. Dari data tersebut 32% terjadi kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami selalu menghimbau sebelum Anda melakukan perjalanan untuk mengecek kembali, pastikan fisik Anda dan juga kendaraan Anda dalam keadaan yang layak, dan juga untuk selalu tertib berlalu lintas guna terciptanya perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center nomor 9119. Itulah informasi pada pagi hari ini. Silakan kembali ke Nata dan Sabrina di studio. Baik, terima kasih Brigadir Aniza atas laporan dari kawasan UKI Cawang. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.